Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Livia Malva. Di sini saya akan membacakan putusan sela. Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan sela nomor 35/Pitsus/2022/PN Jakarta Utara. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama mengadili dengan pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa Lucky Kolvieri Putra SAB, tempat tanggal lahir Bangli, umur atau tanggal lahir 30 tahun 12 Maret 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sumpit, Plastik, nomor 31, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan serata 1. Status penahanan. Pertama, terdakwa ditahan oleh penyidik di rumah tahanan negara sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 di rumah tahanan negara di Polres Metro Jakarta Utara dan diperpanjang sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 di rumah tahanan negara di Polres Metro Jakarta Utara. Kedua, penuntut umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 di Rumah Tahanan Negara di Polres Metro Jakarta Utara. Ketiga, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 ditahan oleh dan atas kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keempat, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022. Terdakwa di persidangan ditemani oleh penasihat hukum yaitu 1. Ida Puspita SMH, 2. Kalista Andriani SMH yang berkantor di Jalan Buku Tulis Robek 3, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 2 Januari 2022. Pengadilan tersebut Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 35/Pitsus/2022/PN Jakarta Utara tanggal 9 Maret 2022 dengan penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan nomor register PDM strip 35-FT-FT1-03-2022 pada tanggal 3 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut. Ke-1, perbuatan terdakwa diancam pidana dan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jungto pasal 65 KUHP. Dan kedua, perbuatan terdakwa diancam pidana dan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang Jungto pasal 65 KUHP. Dan ketiga, perbuatan terdakwa diancam pidana dan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jungto pasal 65 KUHP. Perbuatan terdakwa Lucky Kolvieri Putra tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jungto pasal 65 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwa jaksa penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang pada intinya sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi atau keberatan dari terdakwa Lucky Kolvieri Putra untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Oleh karena itu, surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Ketiga, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Lucky Kolvieri Putra dari dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa terhadap nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa sudah ditanggapi oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan surat tanggapan terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa pada persidangan tanggal 28 Maret 2022 yang pada intinya sebagai berikut. 1. Surat dakwaan dalam perkara akuo sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa tidak ditopang oleh dasar hukum dan argumentasi yang jelas dan meyakinkan. Ketiga, bahwa terdakwa dan atau tim penasihat hukum terdakwa sudah menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan. Menimbang bahwa oleh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka surat dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan sah menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum menyatakan sah menurut hukum, maka pemeriksaan harus dilanjutkan. Menimbang
bahwa mengenai biaya perkara akan ditangguhkan sampai putusan akhir. Mengadili, 1. Menyatakan nota keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa ditolak untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah sah dan berdasarkan hukum. Ketiga, menyatakan melanjutkan sidang pemeriksaan dalam perkara akuo. Keempat, menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan. Demikian diputuskan dari hasil musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 4 April 2022 oleh Majelis Hakim dengan Ketua Sono Jalani SMH dan Hakim Anggota masing-masing Haruni Pangesi SMH dan Sakura Asuti SMH pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Lili Bunga Harum SMH sebagai panitia pengganti. Dihadiri pula oleh jaksa penuntut umum, terdakwa beserta tim penasihat terdakwa. Jakarta, 4 April 2022. Demikian bacaan putusan salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.